Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melja Siska dari kelompok 4. Kali ini kami akan memaparkan mengenai sistem pakar diagnosa penyakit jantung menggunakan metode case-based reasoning atau CBR. Selain saya juga dibantu oleh beberapa rekan kelompok, ada Admin Rahman, Ari Alfiandi, dan Fajar Syahrul Farizi. Baik, berikut ini adalah tujuan dan gambaran umum. Penelitian ini mengembangkan sebuah sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit jantung menggunakan metode case-based reasoning atau CBR. Metode CBR sendiri bekerja dengan cara mengingat kembali kasus-kasus sebelumnya yang serupa dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan masalah baru. Sistem pakar ini dirancang untuk membantu dokter dan tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit jantung secara lebih cepat dan akurat. Metode penelitian. Nah, jadi ada tahapan-tahapan penelitian. Yang pertama itu studi literatur, lalu pengumpulan data, ketiga pengembangan sistem, dan terakhir adalah pengujian. Studi literatur sendiri itu adalah pengumpulan data dari sumber-sumber terkait untuk mempelajari pengetahuan dasar terkait penyakit jantung secara relevan. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri itu digunakan dalam penelitian ini mengenai penyakit jantung berupa data jenis-jenis penyakit jantung, gejala penyakit jantung, atau sebagainya, di mana data tersebut dikumpulkan dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada pengembangan sistem. Pada tahap ketiga ini akan dilakukan tahapan pengembangan sistem, di mana pada tahap ini data yang telah didapatkan akan dikembangkan menggunakan metode case-based reasoning untuk mendapatkan hasil dari diagnosa penyakit jantung itu sendiri. Lalu yang terakhir pengujian. Pada tahap terakhir ini dilakukan proses pengujian di mana data yang telah dibuat akan diuji untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik. Baik, berikutnya merupakan tahapan dari pengembangan sistem ini sendiri. Yang pertama itu ada tahap planning, yaitu tahap planning ini dilakukan untuk merencanakan fitur-fitur yang akan dibuat, menentukan prioritas fitur, dan menentukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap fitur. Nah, yang kedua itu ada tahap desain. Pada tahap ini mencakup pengembangan sistem besar melalui berbagai proses seperti pemodelan, penyusunan kode, dan pengujian. Pada bagian ini, proses perancangan sistem yang dibuat oleh peneliti akan dilakukan. Kemudian ada tahapan coding, yaitu membuat kode, tes kode, integrasi, dan inisialisasi adalah bagian yang penting dari pengembangan perangkat lunak. Pada bagian ini, proses penerjemahan dari perancangan ke dalam bahasa pemrograman dilakukan, sehingga proses input menghasilkan output melalui sistem yang telah dibangun. Yang terakhir ada tahapan testing, yaitu tahap ini menguji berbagai komponen sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, tahapan dari metode case-based reasoning atau CBR itu sendiri. Bisa lihat sini gambar dari alur CBR sendiri dan juga ada penjelasannya. Yang pertama itu ada retrieve, yaitu mendapatkan atau memperoleh kembali kasus yang paling menyerupai atau relevan dengan kasus yang baru. Yang kedua itu ada reuse, yaitu memodelkan atau menggunakan kembali pengetahuan dan informasi lama berdasarkan bobot kemiripan yang paling relevan ke dalam kasus yang baru, sehingga menghasilkan usulan solusi untuk permasalahan baru. Yang ketiga ada revise, untuk meninjau kembali solusi yang diusulkan, kemudian mengetesnya pada kasus nyata, dan jika diperlukan memperbaiki solusi tersebut agar cocok dengan kasus yang baru. Yang keempat ada retain, menyimpan kasus baru yang telah berhasil mendapatkan solusi agar dapat digunakan oleh kasus-kasus selanjutnya yang mirip dengan kasus tersebut. Berikut merupakan tampilan awal pada sistem pakar diagnosa penyakit jantung. Pada tampilan awal berisi informasi tentang penyakit jantung dan cara untuk mencegah penyakit jantung. Selanjutnya kita akan mendiagnosa penyakit. Nah, pada data pengguna, user atau pasien akan diarahkan untuk mengisi data diri, yaitu nama, jenis kelamin, umur, alamat, dan email. Selanjutnya, pasien akan menekan daftar. Nah, pada menu pilih gejala yang dialami, pasien akan diarahkan untuk memilih
apa saja gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Di sini kami akan memberi contoh untuk memilih gejala yang pertama, ketiga, dan kelima. Selanjutnya adalah proses diagnosa. Nah, pada proses diagnosa akan menampilkan hasil diagnosa. Hasil diagnosa dari gejala yang dipilih tadi adalah persentase dari penyakit apa yang dialami oleh pasien tersebut. Di sini pasien tersebut menderita penyakit aritmia sebesar 62,50% dan penyakit perikarditis sebesar 37,49%. Selanjutnya pada tahap kesimpulan, berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan dari aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit jantung menggunakan metode case-based reasoning atau CBR berbasis website, yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan metode CBR yang telah dirancang untuk mengingat kasus-kasus sebelumnya dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam mendiagnosis kasus baru dengan cara yang efektif dan cepat. Kemudian yang kedua, metode pengembangan Extreme Programming atau XP terbukti efektif dalam menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan, fungsionalitas, dan diagnosis penyakit jantung. Kemudian yang terakhir, sistem pakar ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang berguna bagi dokter dan tenaga medis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam proses diagnosis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.